Tangsu. Si Tangsu. Bangun. Ada apa, Kakak? Aku mimpi sangat aneh sekali. Aku naik ke atas tebing yang sangat terjal sekali. Tapi dengan susah payah, akhirnya aku bisa sampai ke atas puncaknya. Waktu aku berdiri di atas puncak tebing itu, tiba-tiba rembulan turun sampai hampir menyentuh kepalaku. Rembulan itu berwarna merah darah. Apa artinya? Saya kurang mengerti tentang mimpi, Kakang. Kita tanyakan saja pada ibu Kakang sendiri. Nyi Gepet kan tahu tentang dunia primbon. Iya. Itu pertanda buruk untukmu, anakku. Kamu akan mengalami kejadian yang sangat disesali seluruh penduduk Majapahit. Tapi bukankah arti mimpi orang memanggul rembulan itu adalah sebuah kemuliaan, Bu? Benar. Tapi rembulan di atas kepalamu itu merah darah. Itu pertanda bencana. Mungkin bisa saja kamu akan menjadi seorang pemimpin. Tapi semua itu dicapai di atas genangan darah orang yang tidak berdosa. Dan kau katakan tadi bahwa di akhir mimpimu adalah munculnya guntur. Itu pertanda paling buruk, anakku. Tapi kata orang, gelegar guntur menandakan berita yang menghebohkan. Berita yang mengejutkan, Bu. Hentikan cita-citamu itu, anakku. Jangan coba melawan suratan Dewata. Bu, tolong katakan arti sebenarnya dari mimpi itu, Bu. Anggayo Eng Tawang. Kamu memang berdarah Arya. Tapi kamu bukan terah raja. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Dewata mengendakinya, Bu. Ken harus seorang sudra. Karena keras hati dan sakti, dia mampu menjadi Raja Singosari. Saya mau pamit pada Ibu. Saya mau mencari seorang guru. Saya ingin menjadi orang yang maha sakti. Sehingga seluruh anggota Dharma Putra segan kepada aku, Bu. Hati-hati, anakku. Tidak semua yang berkilau itu emas. Kalau kau salah mencari guru, maka yang akan kau dapatkan adalah kesengsaraan hidup. Wuni, kenapa Wuni? Jangan ganggu anakku. Jangan ambil anakku. Wuni, Wuni. Pergi. Kamu bermimpi buruk lagi, Wuni. Mana dia? Mana dia? Dia siapa? Ular naga itu mau menelan anak kita, Kakak. Kamu bermimpi lagi. Saya khawatir kandunganmu tidak sehat. Mungkin Meisin bisa menyembuhkan aku, Kakang.
ramuan ini tolong berikan 3 kali sehari. Dan usahakan anak Bapak jangan banyak terlalu bergerak dulu, supaya tulang yang patah cepat menyambung. Ya? Terima kasih, Nyai. Iya. Mesin! Kakang bersama Ayu? Kenapa? Apa Ayu sakit? Kalau begitu, silakan duduk, Kakang. Sebenarnya, saya sudah menunggu kedatangan Kakang sejak bulan lalu. Ayu telah pergi dari rumah. Kenapa? Dia tidak betah tinggal di kota. Sebelum itu, ada perselisihan dengan putri raja. Tapi nantilah saya ceritakan lebih lengkap. Sekarang saya butuh bantuanmu, Mesin. Sakawuni sakit. Kemungkinan ada kelainan dalam kandungannya. Apa sudah saatnya melahirkan? Baru 6 bulan. Bisa berangkat sekarang, Mesin. Apa Kakang tidak capek? Saya benar-benar cemas. Waktu saya tinggal, Sakawuni masih kesakitan. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya akan ganti pakaian dulu ya. Aduh, Den. Aduh, saya jadi bingung ini. Aduh, saya harus bagaimana ini, Den? Aduh, sabar ya, Den ya. Aduh. Rupanya bayinya sudah mau keluar. Sakawuni, kau masih kuat untuk mengejan? Tolong siapkan air hangat dan air bersih. Cepat. Iya, iya. Bi, cepat ambil air. Iya, Ayo cepat. baik, Gusti. Tarik nafas. Ayo. Terus. Bagus. Ayo. Anak kita, Kakak. Lelaki yang sangat tampan dan gagah, Wuni. Wuni. Mesin, Tolong, gendong anakmu dulu, Kakang. Darahnya tidak mau berhenti. Untuk sementara akan saya hentikan dengan totokan. Kakang, carikan daun seligi putih. iya, iya. Kakang, saya ingin melihat anak kita. Iya. Boleh. Kakang, kenapa anak kita ada sisiknya? Mungkin ini ada kaitannya dengan mimpimu, Wuni. Iya. Naga yang mau menelan anak kita. Tapi apa hubunganku dengan naga itu, Kakang? Mungkin ada hubungannya dengan naga yang pernah saya taklukkan. Waktu saya mempelajari ilmu petit naga Ginurat Papat, saya berhasil menaklukkan naga bumi.
Dan roh naga itu sepertinya merasuk ke dalam tubuh saya. Sini. Kalau memang itu semua terjadi, karena ilmu yang saya miliki, benar-benar saya menyesal. Saya minta maaf, Buni. Kakek Sugata Brahma selalu mengajarkan bahwa apapun yang terjadi pada diri kita adalah karma kita sendiri. Kakang tidak perlu menyesali suratan Dewata. Kakang, cepat carikan daun seligi putih. Totokan pada urat nadi terlalu lama akan membahayakan Sakawuni. Cepat. Ya, bertahanlah, Buni. Mesin, kalau sampai terjadi yang tidak bisa dielakkan, misalnya saya mati, maukah Nini merawat anak saya? Uni, jangan bicara seperti itu. Terus terang, saya merasa bersalah kepadamu. Karena saya telah merebut suamimu. Uni, jangan bicara itu lagi. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa semua yang telah terjadi adalah kehendak Dewata. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalani takdirnya. Kamu memang berhati mulia, Mei. Terus terang, sebenarnya saya tidak ingin Kakak Kamandano menjadi milik orang lain. Saya ingin dia hanya menjadi milik saya sampai sama-sama masuk ke liang kubur. Maafkan saya, Mei. Aku bisa mengerti Uni. Karena kita sama-sama wanita. Kalian cari di tempat lain. Daunnya kecil-kecil. Bergerigi. Mirip dengan daun remujung. Bedanya daun seligi putih itu sedikit berbulu. Oh, kalau tidak salah dekat sungai banyak, Tuan. Saya ke sana dulu, Tuan. Ya, Itu kenapa selama ini aku mendekati Pangeran Jayanegara. Kita harus mampu menguasai dan mempengaruhi putra mahkota itu sebelum dipengaruhi Nampi. Sebagai Dharma Putra, pembesar yang dimanjakan Sang Prabu, kalian harus siap untuk menghadapi perubahan. Perhitunganku, tidak akan lama lagi, Gusti Prabu akan menyerahkan kekuasaannya kepada Sang Yuwa Raja. Karena, menurut Ratanca, kesehatan beliau semakin menurun. Tapi terus terang, saya agak cemas dengan kekerasan Pangeran Jayanegara. Apa mungkin dia bisa menghargai para Dharma Putra seperti sikap Gusti Prabu? Jangan pikirkan itu dulu, Rasmi. Kita harus bikin Pangeran Jayanegara bergantung kepada kita mulai dari sekarang. Ya, kita buat Raja Muda itu terlena. Kita suguhkan hiburan yang paling menarik pada Pangeran Jayanegara. Semakin beranjak usia Pangeran, harus semakin hangat hiburan yang kita suguhkan. Mumpung aku diangkat sebagai penasihat beliau. Yang penting,
sikap kita mesti terarah. Singkirkan Nambi setelah Jaya Negara berkuasa. Bagaimana dengan Kamandanu? Sebenarnya dia anak baik. Yang jelas, dia bukan orangnya Nambi. Sebagai panglima perang, dia sangat setia dan jujur dalam mengabdi kepada raja. Tapi dia sering membuat kesulitan, Kakang. Aku belum selesai, Rawedeng. Kejujuran Kamandanu memang akan lebih berbahaya dari kekuatan apapun, termasuk kelompok Nambi. Dia yang pertama harus kita singkirkan. Saya setuju sekali, Kakang. Jangan asal setuju. 10 orang Dharma Putra macam kalian belum tentu mampu mengalahkan seorang Kamandanu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengucilkan dia supaya tidak betah berada di lingkungan Kedaton Majapahit. Uni? 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 Kau harus tetap sadar. Tekanan darahmu akan lemah kalau kau pingsan. Uni? Uni? Kakak, Uni, dia pingsan. Kakek sudah mau menjemputku. Kalau kamu sudah melepaskan semua yang mengganjal dalam dirimu, tidak boleh ada perasaan apapun dalam dirimu. Sebab perjalananmu menuju kehidupan berikutnya akan penuh rintangan kalau kamu belum legolilo. Saya sudah legolilo, Kek. Saya sudah siap. Kamu masih menyimpan keinginan-keinginan untuk tetap menguasai suamimu. Saya tidak mau Kakang Kamandanu dimiliki wanita lain, Kek. Itu yang harus kamu lepaskan. Kamu akan bisa berkumpul kembali dalam kehidupan yang lain lagi. Lepaskan Uni. Lepaskan perasaan itu. Uni. Sadar, Uni. Uni. Kakang. Kakang sudah mendapatkan daun seligi putih untuk menghentikan pendarahanmu. Ini mesin sedang membuat ramuannya. Kakang, jaga anak kita. Cepat beri dia nama, Kakang. Saya ingin tahu namanya sebelum pergi jauh. Uni. Cepat beri nama, Kakang. Waktunya sudah semakin sempit. Iya. Saya beri nama dia Jambu. Iya, Jambu Nada. Bagus sekali nama itu. Jambu Nada. Nini Mesin, maukah Nini memelihara anak kami sampai Kakang Kamandanu bisa merawatnya sendiri? Uni, kau yang harus memeliharanya. Kau harus sembuh. Minumlah ini. Ayo. Nini janji mau memelihara anak kami. Iya, saya janji. Uni. 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 Uni.
Kami benar-benar sangat kehilangan Kamandanu. Kamu dan Sakauni adalah benteng Majapahit. Karena dengan meninggalnya istrimu, kekuatan Majapahit berkurang. Itu suratan yang niscaya harus saya tanggung, Tuan Nambi. Saya tidak tahu apakah masih ada gunanya saya hidup. Sendi-sendi tulang saya benar-benar serasa dilorot. Seorang pendekar pantang bicara seperti itu, Kamandanu. Saya tahu, dunia pendekar adalah lautan yang penuh dengan gelombang dan badai. Dan setiap mereka sangat tahu bahwa tidak ada badai yang tidak berakhir. Saya ikut bela sungkawa Kamandanu. Terima kasih Kakang Halayuda. Saya dengar jenazah istrimu tidak diperabukkan di sini, Kamandanu. Sakawuni pernah berpesan, minta dikebumikan dekat kuburan ayahnya, Paman Banyak Kapuk, di Bukit Penampihan. Penampihan? Jauh sekali, Kamandanu. Kalau kamu mau, pakai saja kereta saya. Terima kasih Tuan Halayuda. Kapan berangkatnya? Sore ini. Sepanjang malam kami akan berjalan terus. Kalau butuh pengawal, saya akan perintahkan anak buah saya. Terima kasih Tuan Nambi. Saya kira cukup pengawal dan pekatik yang ada di rumah saya sekarang ini. Sudah 2 kali, Kakang Banyak Kapuk dan Sakawuni datang dalam mimpi saya. Wajah mereka sangat bahagia sekali. Saya melihat tubuh mereka bercahaya, dan tubuhnya pun harum sekali, seperti wangi kayu cendana. Mungkin Nini Sakawuni sedang kangen sama guru. Dia datang digandeng oleh Kakang Banyak Kapuk. Aku yakin ini adalah satu pertanda. Guru, ada kereta dan beberapa orang prajurit Majapahit sedang menuju kemari. Mereka membawa jenazah Sakawuni. Nini Sakawuni? Persiapkan segalanya. Gurumu ada? Sudah lama beliau menunggu. Ampun Ibu, saya... Apa yang menyebabkan kematian anakku? Ampun Ibu, Sakawuni kehabisan darah pada waktu melahirkan. Bagaimana dengan bayinya? Selamat Kanjeng Ibu, terpaksa saya tinggalkan di Majapahit. Tapi ada yang merawatnya. Mestinya aku yang merawatnya, karena dia adalah cucuku. Bayinya lelaki, tapi Dinda Sakawuni meminta agar saya yang merawat. Jambu Nada, kau harus mengikuti jejak ayahmu ya. Dia seorang pendekar yang sangat sakti dan berhati bersih. Sesungguhnya saya sangat mencintai ayahmu. Tapi saya tidak bisa menyakiti hati ibumu. Karena dia
juga sangat mencintai ayahmu. Jambu Nada, nanti kalau Bibi pulang, kau tidak boleh rewel. Kasihan ayah, ya. Kamu harus jadi anak yang nurut. Sudah hampir 1 sasi Rakuti belum juga datang. Apa jawab kita kalau Gusti Prabu menanyakannya? Setahu saya, Rakuti sudah minta izin kepada Gusti Prabu. Dia berniat mau mendalami ilmu kedikjayaan. Katanya sekedar untuk jaga-jaga. Kalau sewaktu-waktu bentrok dengan orang-orangnya Patinambi. Rakuti itu orangnya aneh. Kadang-kadang kita sulit menebak apa yang ada dalam kepalanya. Kemauannya keras dan sulit ditebak. Orang tua, apa benar jalan ini menuju Gunung Tengger? Kurang ajar. Oh. Jadi kamu mau pamer ilmu di depan Dharma Putra Majapahit, orang tua? Bagus. Hah. Ampun Kisanak, aku mengaku kalah. Kisanak bukan tandinganku. Maukah Kisanak menerimaku sebagai murid? Siapa yang sudi mengangkat orang yang tidak tahu adat sebagai murid? Ampun Kisanak, sungguh niat saya memang mencari seorang guru. Saya tahu Kisanak seorang pendekar, tapi naluri saya selalu menyuruh untuk mencobanya. Apakah Kisanak pantas untuk menjadi guru saya? Kamu pikir aku memang mau menerimamu menjadi murid? Biasanya pemuda tengil macam kamu pasti bernyali kecil dan pengecut. Saya bukan pengecut, Kisanak. Kisanak boleh uji. Kalau saya bukan seorang pengecut. Gombal Amo. Aku sudah kenyang makan asam garam dunia persilatan. Aku sangat kenal watak manusia dari yang dungu sampai yang licik. Aku belum kalah, pendekar. Aku tidak takut sama kamu. Ternyata nyalinya cukup besar. Saya tidak mampu mengendalikan nafsunya. Menarik juga dicoba menjadi muridku. Jambu Nada, Nada, Ada apa Kakang Panji? sini. Ada apa?
Kalau Bapak datang, bilang Kakang Panji akan menginap di asrama kesatrian. Baik, Kang. Mainnya jangan jauh-jauh ya. Baik, Kang. Kesehatanku semakin memburuk, Nambi. Saya tidak ingin ada kekosongan tahta di Majapahit kalau saya meninggal nanti. Oleh karena itu, saya ingin menabalkan putraku Jayanegara. Saya melihat keniatan Gusti Prabu sangat tepat. Sebab kalau Pangeran Jayanegara segera ditabalkan, Gusti Prabu masih bisa mengawasi beliau. Setidak-tidaknya bisa memberi nasihat kepada Prabu Jayanegara dalam membuat keputusan yang bisa menentukan masa depan negara. Tapi yang paling penting untuk Gusti Prabu adalah mempersiapkan perilaku Pangeran Jayanegara. Terus terang, hamba agak mencemaskan kedekatan Pangeran Jayanegara dengan Halayuda dan kawan-kawannya. Maaf Gusti, hamba tidak bermaksud menjelekkan siapapun juga. Semua terpaksa hamba katakan demi masa depan negara ini. Halayuda memang kuangkat sebagai penasehat Sang Yuwa Raja. Ya, itu karena rasa terima kasihku. Karena dia telah berhasil membara Tanca yang berhasil mengobati penyakitku. Jadi, wajar saja kalau dia dekat dengan putra mahkota. Hamba sering memergoki para Dharma Putra berkumpul di rumah Tuan Halayuda. Dan beberapa kali mengajak Gusti Jayanegara bersenang-senang. Mereka bermabuk-mabukan sambil menikmati tarian para ledek yang cantik-cantik. Kau tidak keliru, Kamandanu. Hamba pernah diundang Tuan Halayuda, Gusti Prabu. Dan melihat dengan mata kepala sendiri. Sebentar. Ampun, Gusti. Apakah Gusti mau menari bersama hamba? Ayo Rakuti, apa kamu baru bisa ngelak? Mana jurus seranganmu? Baik, Guru. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Gusti. Tapi kalau Gusti tidak mempersiapkan diri untuk menjaga keselamatan, saya khawatir segalanya akan terlambat. Apa menurut Paman ada sesuatu yang bisa membahayakan saya? Terus terang, saya mencurigai seseorang yang selama ini diberi kepercayaan terlalu berlebihan oleh Gusti Prabu. Akan menyulitkan pemerintahan Gusti. Saya tidak mengerti siapa yang Paman maksudkan. Pada saatnya, Pangeran akan tahu dengan sendirinya. Gusti perlu membentuk pasukan khusus di bawah kekuatan para Dharma Putra yang akan senantiasa menjaga keselamatan Gusti sendiri. Kan sudah ada pasukan Bayangkari Raja. Terus terang,
hamba kurang bisa mempercayai mereka. Maka dari itu, perlu dibentuk pasukan khusus untuk mengawasi mereka. Dan itu harus di bawah pimpinan para Dharma Putra. Apa Paman punya orang-orang yang bisa dipercaya? Tidak hanya bisa dipercaya, Gusti, tapi juga harus mumpuni. Betul. Tapi apa yang harus saya jawab apabila Ayahanda Prabu menanyakan, buat apa membentuk pasukan baru lagi? Katakan, Gusti mendirikan pembantu Dharma Putra, bukan tentara. Karena seorang Prabu berhak untuk memiliki beberapa orang pengawal khusus yang paling dipercaya. Dan orang kepercayaan haruslah orang pilihan, karena dia akan mendampingi kemanapun Gusti pergi. Saya serahkan kepada Paman untuk menyusun. Saya sangat yakin, semua Dharma Putra yang ada di sini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Rayuyu, Rasmi, dan semuanya. Sejak perjuangan di Alas Tarik, mereka senantiasa setia kepada ayahandamu Sang Rama Wijaya tanpa pamrih apapun. Itu kenapa Gusti Prabu mengangkat mereka sebagai Dharma Putra. Merekalah yang nanti akan memilih dan membentuk pembantu-pembantunya. Kalau saya sudah ditabalkan sebagai Prabu, maka Paman akan saya jadikan sebagai penasehat utama. Pilihan Gusti tidak keliru. Sebenarnya sejak Majapahit berdiri, Gusti Halayuda sangat pantas untuk menyandang pangkat paling tinggi. Sayangnya beliau ini kurang bisa menjilat Gusti Sang Rama Wijaya. Jangan terlalu berlebihan memuji saya, Yuyu. Rasanya kurang pantas di hadapan Gusti Yuwa Raja Majapahit. Jangan dengarkan omongan Rayuyu, Pangeran. Dia memang suka berlebihan. Tapi itu perlu, Gusti. Selama ini seolah-olah hanya Patih Nambi yang paling berjasa kepada Majapahit. Padahal masih ada pahlawan seperti Ranggalawe, Lembu Sora, Kebo Anabrang, yang semuanya dihabisi satu persatu oleh kelicikan Tuan Nambi. Ini tidak boleh dibiarkan. Ayahanda Prabu akan saya beritahu. Gusti Prabu sudah terlalu mempercayai Nambi. Percuma, kalaupun Pangeran memberitahu Gusti Prabu. Saya hanya menginginkan Pangeran agar lebih cermat melihat para bawahan. Saya memang tidak pernah mengamati pergaulan Jayanegara. Menurut hamba, Pangeran Jayanegara harus diberi kesibukan urusan pemerintahan. Maksudmu? Gusti Jayanegara harus sering diberi tugas untuk mengadakan kunjungan ke seluruh negeri kecil bawahan Majapahit sebagai perkenalan beliau dengan para betara. Sebab setelah menjadi raja, beliau harus mengenal seluruh bawahannya. Usulan Paman Pranaraja cukup bagus. Jayanegara memang masih terlalu hijau untuk menduduki tahta negara. Usianya baru 15 tahun. Calon permaisuri pun belum ada. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita secara bijak memberikan batasan antara Halayuda dengan Pangeran Jayanegara. Tidak seperti sekarang ini. Iya. Kami selalu memperhatikan perilaku Pangeran Jayanegara. Karena hamba tidak ingin negeri yang kita bangun dengan keringat dan darah ini akan hancur karena budi pekerti yang buruk dari seorang rajanya. Saya akan mengawasi gerak-gerik Jayanegara. Tapi, apa yang diinginkan Halayuda? Dari dulu semua kawan-kawan menjuluki dia Mahapati. Karena dia memiliki nafsu besar untuk berkuasa. Dia ingin sekali menduduki jabatan penting di Majapahit. Mungkin dia ingin jadi Mahapati. Kesempatan itu hanya mungkin pada saat Pangeran Jayanegara menjadi raja. Sebab dia sangat tahu bahwa Gusti Prabu kurang menyukai sikapnya. Kupanggil semua kekuatan dengan mantraku ke dalam tanganku. Segoro Gede!
Tribuana Tunggadewi, kuangkat sebagai Betara Hari Kahuripan. Dan dia Wiat Raja Dewi, kuangkat sebagai Betara Ridah. Semua ini untuk kebaikan Trah Sanggrama Wijaya. Semuanya penting. Kerukunan semua anakku adalah bakti yang tertinggi kepadaku. Bagaimana Ratanja? Gusti Prabu sudah tidak mau lagi minum ramuan obat. Hamba kurang mengerti maksud Gusti Prabu. Padahal kesehatan beliau semakin menurun. Jangan beritahu apa yang kau ketahui kepada siapapun juga, ya? Baik, Gusti. Sebaiknya kau kembali masuk. Baik, Gusti. Saya akan tunjukkan kepada mereka kalau saya adalah Dharma Putra yang terbaik. Lalu? Ya, saya ingin memanggul rembulan seperti dalam mimpi saya. Kamu ingin menjadi raja? Semua orang boleh bermimpi, tapi mimpimu terlalu jauh mengawang. Apakah karena saya bukan keturunan raja? Bukankah Ken Arok seorang sudra? Keajaiban hanya terjadi sekali. Itu dinamakan perkecualian alam. Saya mau pangestu, Guru. Karena mimpi-mimpi saya pun sebuah keajaiban alam. Kalagemat. Anakku. Pada akhirnya manusia harus menyerah pada ketetapan nasib. Kamu akan menggantikanku sebagai raja. Hamba akan menjalankan semua titah Ayahanda Prabu. Raja memiliki semua kewenangan. Tapi tidak boleh sewenang-wenang. Karena masih ada kekuatan yang membatasi kekuasaanmu. Undang-undang Kutara Manawa, Ayahanda Prabu. Terutama yang agung. Undang-undang bisa kamu siasati. Tapi hukum yang agung tidak bisa kamu bohongi. Bersukacita dalam keprihatinan. Bersembunyi di tempat terang benderang. Menyusup di tanah lapang. Terkejut oleh teguran orang gagu. Waktu menetes sebesar kutu, tapi tingginya melebihi gunung. Orang cebol tiarap di dasar jurang, tapi kepalanya hampir menyentuh langit. Hamba tidak mengerti apa yang Ayahanda sabdakan. Hanya orang bijak yang bisa mengerti. Dan hanya orang bijak yang mau menimba ilmu kepada orang bijak. Orang baik berkumpullah dengan orang yang baik. Karena orang jahat akan berkumpul dengan orang-orang jahat. Seorang Prabu harus bisa melihat di dalam gelap, mencari putih dari yang hitam, menemukan timur di sebelah barat.
Pada hari ini, Sang Yuwaraja ditabalkan menjadi Prabu Wilwatikta Majapahit. Setelah Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana meninggalkan kita semua. Sang Yuwaraja Jayanegara ditabalkan dengan nama Sang Abhiseka Sri Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Semua raja bawahan harus tetap tunduk dan patuh kepada raja baru. Karena beliaulah tangan dewa di muka bumi. Sebentar lagi kau akan habis, Nambi. Sudah berangkat. Terserah maumu. Apa menjumpai ibumu di Pasuruan 1 atau pamanmu di Majapahit? Biyung mengerti perasaanmu. Tapi tidak mungkin kamu terus menemani Biyung. Sudah waktunya Biyung harus naik gunung, mencuci dosa-dosa Biyung selama ini. Sebagai seorang pendekar, tentunya Biyung punya banyak dosa. Jangan menangis. Biyung tidak mau ditangisi. Ayu ingin menemani Biyung sampai dewata yang memisahkan kita. Jangan kekanak-kanakan, Wandira. Seorang pendekar itu harus tabah. Waktu Biyung seumur kamu, hampir seluruh bumi Jawa ini sudah kurambah. Kamu mungkin tidak pernah tahu bahwa jauh di sebelah barat sana ada negeri yang bernama Galuh, Pajajaran, dan sebagainya. Jangan sia-siakan masa depanmu dengan menjadi perawan dungu yang bersembunyi di balik pengabdian dan balas budi. Baik, Ayu akan pergi. Tapi kalau suatu saat Ayu kangen pada Biyung, boleh kan Ayu berkunjung ke pertapaan Biyung? Kamu boleh datang asal bersama kekasihmu. Biyung? Semoga kamu selalu dilindungi Dewata Agung, Wandira. Awas hancur! Ayo, hancurkan kalau bisa. Kujelaskan. Apa? Sudah mencuri baru mau menjelaskan. Kamu. Ternyata siasatku berhasil juga. Saat-saat seperti ini, aku kangen padamu, Sabi Ompong. Satu yang harus kamu camkan. Jangan mudah percaya pada siapapun. Kamu akan menghadapi wajah yang tersenyum. Tapi di belakangmu, puluhan keris siap menikahmu. Kamu akan sering mendapat pujian. Tapi sebenarnya, kamu sedang dimaki-maki. Apakah saya tidak bisa mempercayai sahabat-sahabat saya sesama Dharma Putra, Guru?
Kalau kamu memiliki rahasia, cukup kamu dan bayanganmu sendiri yang tahu. Saya pernah kenal kehidupan Kedaton yang penuh dengan tata krama. Tapi semua kebohongan dan kedengkian, kelicikan, senang bersembunyi di balik tata krama dan senyum palsu yang tersungging. Selama ini kamu melihat rampok-rampok yang senantiasa disembah, penipu yang dimintai nasihat, dan hal-hal lain yang menjijikkan. Tapi sebagai Dharma Putra, mata hatimu tidak pernah menangkapnya. Kalau kamu meneruskan cita-citamu, kamu akan masuk dalam dunia busuk itu. Tidak usah ragu, semua itu supaya kamu sudah siap menghadapi dan tidak pernah terkejut-kejut. Kapan kamu berangkat? Saya akan langsung ke Majapahit, Guru. Sebenarnya, sudah terlalu lama saya meninggalkan tugas. Mudah-mudahan kamu bisa menggapai apa yang kamu impikan. Meski harus melewati genangan darah. Paman, apa sudah masuk kampung? Belum, Nyai. Ada orang tergeletak di tengah jalan. Sepertinya pingsan. Masih hidup, Nyai. Apa perlu kita tolong? Paman Wali Kadep, bawa saja ke rumah. Paman, cepat bawa masuk orang itu. Jangir, bantu bapakmu. Baik, Nyai. Jerang air, Nduk. Baik, Bopo. Siapa dia, Bopo? Mungkin pengembara. Dia pingsan di tengah jalan. Gambar